Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Identifikasi Sumber Daya dalam Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini ada saya sendiri, Ana Anissa, dan rekan saya, Nanang Sugianto. Langsung saja pada pengertiannya. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana dalam UU RI No. 20 Tahun 2003. Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan merupakan proses atau upaya dalam pengelolaan, meliputi perencanaan, mengorganisasi, pelaksanaan, dan mengontrol dalam segala aspek yang ada pada pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sini ada 7 unsur-unsur. Yang satu, man atau kepala sekolah, guru, siswa, tenaga pendidikan. Yang kedua, money atau biaya operasional pendidikan. Dan yang ketiga, machines atau fasilitas pendidikan. Dan yang keempat, ada materials atau alat-alat pembelajaran. Yang kelima, metode atau teknik atau cara. Dan yang keenam, market atau pemasaran. Yang terakhir, minutes yaitu waktu. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yang kedua fungsi perorganisasian, yang ketiga fungsi penggerakan, dan yang keempat ada fungsi pengawasan. Berikutnya ada tujuan. Secara umum, tujuan utama manajemen pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian para pelajar agar sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional dan tingkat perkembangan atau perbaikan untuk usia pendidikan. Tujuan manajemen sumber daya manusia pendidikan adalah pencapaian kinerja pendidikan dan tenaga kependidikan, menciptakan kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Selanjutnya ada faktor. Faktor yang mempengaruhi manajemen pendidikan yaitu: 1. Ada pendidikan, yang kedua peserta didik, yang ketiga materi atau bahan didikan yaitu kurikulum, yang keempat sarana dan prasarana pendidikan, dan yang kelima ada tujuan pendidikan. Untuk terakhir ada kesimpulan. Kami menyimpulkan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran yang berkualitas melalui diskusi atau kolaborasi dengan komunitas sekolah, bukan hanya pemetaan sumber daya saja yang terbentuk, namun ide atau gagasan baru yang muncul dengan dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, serta aman. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Terima kasih dan sampai jumpa.